Hai teman-teman, selamat datang di konten mini saya sebagai bagian dari tugas UTS. Saya membawakan judul tentang susu itu putih, warna, kuasa, dan rasa postkolonial. Saya Ahmad Nurul Mujaban, mahasiswa kelas Sosiologi Kontemporer dari Prodi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga. Dosen mata kuliah saya yaitu Bapak Bernardo Sucipto. Baik, hari ini kita akan menyelami dunia yang tampak sederhana. Tahukah itu? Yaitu hanya segelas susu putih. Nah, segelas susu putih loh ya. Tapi ternyata menyimpan jejak kolonialisme yang panjang. Tahu kenapa? Oke, mari kita bahas. Objek praktik postkolonial yang saya angkat adalah kebiasaan terkait minum susu. Entah itu sapi, kambing, ya kebiasaan minum susu lah. Lebih spesifik lagi yang akan bahas adalah bahwa anggapan bahwa susu adalah minuman sehat universal dan simbol kemajuan modernitas. Ya, kedengarannya biasa aja ya, tapi tunggu dulu. Perlu kita telisik lebih lanjut dan lebih dalam, oke? Baik, kita juga perlu melihat sejarahnya loh ya. Jadi bahwa budaya minum susu sapi atau ya susu lah ya, bukanlah tradisi asli masyarakat Indonesia atau bahkan banyak negara Asia lainnya. Tahu kenapa? Karena susu sapi itu diperkenalkan secara masif oleh kolonial Eropa dulu, terutama Belanda ya, yang membawa praktik peternakan sapi perah ke Hindia Belanda sebagai bagian dari misi modernisasi dan peradaban. Jadi tahu kan kenapa? Jadi di masa kolonial dahulu, hanya kalangan Eropa atau pribumi elit yang bisa mengonsumsi susu. Ia bahkan menjadi simbol status dan kebersihan rasial. Bahkan di masa pasca kemerdekaan, narasi bahwa susu adalah gizi terbaik terus dipertahankan oleh negara dan industri pada zaman dahulu. Nah, lalu apa kaitannya dengan praktek minum susu dengan postkolonialisme? Nah, prakteknya gimana sih? Di konten ini, saya mengaitkan bahwa kata kunci yang saya gunakan adalah hegemoni. Merujuk pada teorinya Anthony Gramsci yang juga digunakan dalam kajian postkolonial. Hegemoni adalah cara kekuasaan bekerja, tapi tidak dengan kekerasan, tetapi lewat budaya dan kesadaran kolektif yang dibentuk. Jadi secara tidak sadar kita itu tergerus oleh budaya tersebut. Makanya kita sebagai orang awam beranjaklah untuk melihat segala sisi itu lebih dalam, lebih ilmiah lagi. Oke teman-teman, jadi dalam konteks ini praktik minum susu telah menjadi hegemoni yang menanamkan bahwa yang putih itu sehat, bahwa mengikuti budaya konsumsi barat adalah sebuah kemajuan. Padahal ya tidak lah ya. Juga kalian perlu tahu, tidak semua tubuh Asia itu cocok dengan kandungan laktosa dalam susu. Banyak juga kok orang Indonesia mengalami intoleransi laktosa, tapi tetap merasa kurang sehat ya kalau memang tidak minum susu. Ya minus positif ya kita ambil sendiri lah ya. Jadi ini tuh bukan sekedar soal minuman loh ya, tapi warisan kuasa simbolik dari kolonialisme yang masih hidup di gelas kitab sampai detik hari ini loh ya. Jujur, saya melihat ini sebagai bentuk neokolonialisme kultural yang bekerja secara halus. Kita tidak sadar bahwa identitas tubuh kita, rasa, bahkan pilihan konsumsi kita telah diatur oleh standar Eropa, standar kebarat-baratan. Apa istilahnya? Westernisasi. Ya. Bayangkan, mengapa susu selalu jadi andalan di iklan-iklan gizi sih? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Padahal banyak loh padahal banyak alternatif lokal seperti santan, susu kedelai atau air kelapa yang bahkan mungkin lebih cocok ya secara biologis dan ekologis karena di lingkungan geografis kita di Indonesia yang memang geografisnya seperti itu dengan
biologis, ekologis yang dihasilkan susu kedelai itu sendiri, kelapa ya. Tapi lebih dari itu, ada unsur rasial yang tersembunyi. Di banyak budaya barat, putih itu selalu diasosiasikan dengan bersih, baik dan maju. Dan itu sangat mempengaruhi cara kita melihat warna kulit, makanan, bahkan konsep sehat loh ya. Konsep sehat itu sendiri seakan-akan menjadi dibentuk oleh orang barat. Ini sangat berbahaya teman-teman, karena memperkuat kolonialitas rasa dan persepsi. Kalau sikap saya bagaimana? Ya, sikap saya bukan berarti saya itu anti susu loh ya, bukan. Tapi saya sendiri menolak bahwa anggapan susu yang satu-satunya simbol gizi dan kemajuan, saya menolak anggapan bahwa susu adalah satu-satunya simbol gizi dan kemajuan gitu lah ya. Saya menolak hal itu, bukan berarti saya anti susu ya, enggak. Jadi dalam hal ini kita harus kritis terhadap warisan kolonial yang menyusup dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Harusnya kita bisa merdeka loh ya dalam rasa dan pilihan konsumsi, bukan tunduk pada standar yang dibuat oleh sistem kolonial masa lalu. Jadi ya secara tidak sadar sebenarnya kita masih dijajah ya oleh budaya mereka. Tapi mari kita belajar lebih dalam lagi lah ya. Itu mungkin teman-teman yang perlu kalian pahami lebih lanjut. Jadi pesan saya, lain kali teman-teman, ketika kalian melihat iklan susu atau mendengar anjuran minum susu tiap hari, kalian coba berpikir dulu atau tanya dulu lah, apakah minum susu ini adalah sebuah kebutuhan tubuhku atau inilah warisan kolonial yang masih membayangi meja makan kita sampai pada detik ini. Baik, konten ini bukan disclaimer ya, bahwa konten ini bukan ajakan untuk berhenti minum susu teman-teman, tapi ajakan